Yang ketiga Allah jelaskan anak sebagai musuh. Sebagaimana Allah katakan dalam surah At-Taghabun ayat 14. Tadi 15, sekarang 14, naik dia satu ayat. Apa kata Allah Bapak Ibu? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak kalian itu musuh bagi kalian. Jadi yang ketiga ini Pak, Allah katakan bahwa anak kita bisa jadi musuh. Bapak Ibu udah pernah merasakan anak jadi musuh? Anak jadi musuh biasanya 14 tahun ke atas. Karena inti pendidikan itu 14 tahun ke bawah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, konsep pendidikan 7 tahun ke bawah jadikan dia raja, 7 tahun kedua jadikan dia tawanan. Karena begini Bapak Ibu, 7 tahun ke bawah itu waktu di mana masa emasnya anak-anak. Disitulah dia dididik jujurnya. 7 tahun ke bawah. Makanya 7 tahun ke bawah itu lebih banyak pola pengasuhannya kepada ibu. Makanya kata para ulama, al-ummahatu madrasatul ula. Ibu sekolah pertama bagi anak. Makanya disitulah ibu sama ayah nih kalimatnya berbeda. Kalau ayah itu sehari rata-rata ngomongnya 7.000 kata. Kan laki-laki begitu. Kecuali ustaz-ustaz yang berceramah. Itu tidak mungkin 7.000 kata. Habis kalimatnya nanti. Kalau ibu-ibu 21.000 kata sehari. Makanya lebih banyak ngomelnya Pak. Ibu-ibu nih ya kan. Banyak yang cerepetnya. Kenapa? Karena Allah kasih dia kuota sehari 21.000 kata. Kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Maka kalau sempat anak nih ketika lahir banyak sama ayah, nanti dia nggak pandai ngomong. Makanya kan banyak anak itu sama ibu selalu kan? Selalu sama ibu, selalu sama ibu. Sehingga kata para ulama, ibu sekolah pertama bagi anak. Ibu menjadi guru bagi anaknya, tapi ayah menjadi kepala sekolah. Begitu kata pakar-pakar pendidikan Islam. Tapi kan selama ini enggak, ibu aja semua, ayah enggak pernah, ya kan? Nah, ini salah juga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, 7 ke bawah jadikan dia raja, 7 tahun kedua jadikan dia tawanan. Jadi ketika anak sudah umur 7 tahun, saya baca dalam salah satu kitab, itu umur 7 tahun itu disitulah anak dia sudah mumayyiz. Dalam Islam ada istilah mumayyiz, bisa membedakan baik buruk, tapi belum dianggap berakal. 7 tahun biasanya. Disitulah rasa malunya mulai muncul. Maka manfaatkan rasa malu itu jangan sampai hilang. Karena Bapak Ibu, pendidikan anak yang terbaik bukan menanamkan rasa takut, tapi menanamkan rasa segan. Ketika rasa segan anak hilang, maka nanti tinggal rasa takut. Ini bahaya. Kalau rasa takut hilang, mau pakai apa lagi mendidik anak? Sekarang banyak anak-anak kita, dia segan enggak, takut pun enggak, ya kan? Ngomong ayahnya takut enggak dia? Enggak. Apalagi segan. Segan tuh level paling tinggi. Makanya orang tua ketika umur anak 7 tahun, 8, 9, 10 harusnya ditawan, malah dilepaskan. Disitulah proses anak kita rusak Bapak Ibu sekalian. 7 sampai 14, nanti hasil ke atas kita rasakan sendiri. Makanya 14 tahun ke bawah disitulah pendidikan anak. Makanya jangan sampai dia sembarang-sembarang dalam pendidikannya. Nah, Allah katakan anak yang ketiga, anak yang jadi musuh Bapak Ibu sekalian. Sekarang kalau kita perhatikan, banyak anak ini jadi musuh bagi orang tua. Kemarin dapat kita kabar, udah lama juga sebenarnya, ada di Sulawesi seorang anak melaporkan ibunya ke Polres gara-gara Honda cuman. Kemudian ada juga di Jawa Barat, ada seorang ayah umurnya 80 tahun. Dia punya anak 6 orang, yang 3 orang melaporkan ayahnya ke pengadilan untuk bayar denda 3 miliar. Kata ayahnya, saya udah tua begini harusnya ibadah, malah dituntut sama anaknya untuk bayar 3 miliar. Dan anaknya waktu itu 2 orang, kalau nggak salah S2 ahli hukum lagi. Akhirnya meninggal 1, kualat mungkin sama orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, anak jadi musuh bagi orang tua. Kemudian ada juga beberapa waktu yang lalu di TV One kita perhatikan, ada anak 3 orang memasukkan ibunya ke panti jompo. Mereka tanda tangan rela untuk diasuh sampai mati. Tidak mau mereka mendidik atau merawat orang tuanya. Ini kan kurang ajar juga ini. Ada juga di satu daerah seorang anak perempuan mengusir ibunya dari rumah. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu, anak jadi musuh bagi orang tuanya. Di dunia bisa jadi musuh, di hari kiamat bisa juga jadi musuh. Ketika Bapak Ibu
anaknya ternyata rusak, tidak paham agama, maka di hari kiamat dia akan masuk neraka, banyak maksiat. Dia akan mengatakan sama Allah, ya Allah, ini saya begini, nggak paham agama, tidak tahu Tuhan, tidak tahu sholat, tidak tahu ini segala macam. Ini karena orang tua saya nggak mendidik saya paham agama. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, kalau ada orang tua, dia punya anak dan orang tuanya mati, meninggalkan anak yang nggak paham agama, maka berarti dia menyiapkan anaknya masuk neraka itu.